Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Afriani, NIM J1B020041, mahasiswa Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana sih sejarah hidroponik itu. Dalam catatan sejarah, cara bertanam hidroponik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yang dimana hidroponik merupakan suatu teknik kuno. Tanam gantung, contohnya yaitu taman gantung Hedging Gardens Babylon adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tidak hanya itu, ada juga beberapa tanaman seperti taman apung Floating Gardens Aztecs, atau dikenal juga campas, adalah contoh lainnya penggunaan teknik tanam pertanian hidroponik. Keberadaan taman gantung Babylon atau taman apung Aztec, atau yang dikenal juga Cinampas, kesemuanya merupakan pengaplikasian dari teknik pertanian hidroponik itu sendiri, yang dimana informasi lain menyebutkan bahwa pertanian hidroponik dimulai dengan adanya kegiatan membudidayakan tanaman darat tanpa tanah yang ditulis pada buku Silva Silvarum oleh Francis Bacon yang dibuat pada tahun 1627. Istilah hidroponik yang digunakan berasal dari kata Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang artinya bekerja dengan air atau bercocok tanam dengan air. Dr. William Frederick Grieke adalah orang pertama yang melakukan percobaan hidroponik berskala besar atau komersial dengan menanam tanaman tomat, selada, dan sayuran lainnya, serta tanaman umbi-umbian seperti beet, lobak, wortel, dan kentang. Sistem ini terus dikembangkan dan pada tanaman buah-buahan dan hias. Pada laporan Grieke, dia mengklaim bahwa hidroponik akan merevolusi pertanian tanaman dan memicu sejumlah besar permintaan informasi lebih lanjut. Hidroponik untuk masuk ke Indonesia, hidroponik mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Yang dimana budidaya sayuran secara hidroponik ini merupakan aplikasi dalam skala industri. Sejak tahun 1983 sampai 2003 tercatat hanya ada 2 perusahaan yang mengembangkan sistem hidroponik sebagai industri, yaitu Agrikultura 1998 dan PT Kebun Sayur Segar pada tahun 2003. Kemudian saya akan menjelaskan 3 konsep hidroponik yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, ada hidroponik murni yang meliputi penggunaan sistem pengikatan untuk menjaga tanaman tetap berdiri, sehingga tanaman dapat mengembangkan akarnya ke dalam media air, nutrisi larut di dalam air tanpa bantuan zat padat lainnya seperti tanah. Yang kedua, hidroponik, metode paling umum dan banyak digunakan dalam teknik hidroponik yang menggunakan zat padat berpori, batu kerikil, dan material dan organik lainnya agar nutrisi tanaman dapat tembus dan bersirkulasi. Yang ketiga, ada hidroponik itu sendiri yang dalam arti luas merupakan gabungan kedua teknik sebelumnya, di mana siklus vegetatif tanaman tidak menggunakan tanah. Konsep ini sama dengan budidaya pertanian tanpa tanah dan termasuk menanam di substrat dan air. Adapun keuntungan dan kekurangan menggunakan sistem hidroponik itu sendiri, diantaranya yang pertama keuntungan pertama, produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan menggunakan tanah. Yang kedua, lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit. Yang ketiga, tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian air dari pupuk lebih lambat, lebih hemat. Bila ada tanaman yang mati, bisa diganti dengan tanaman baru dengan mudah. Dan yang kelima, ada tanaman akan memberikan hasil yang kontinu. Adapun kekurangan dari hidroponik itu sendiri, kekurangan dari pertanian hidroponik. Yang pertama, ada aplikasi pada skala komersial membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip fisiologi tanaman dan kimia organik. Yang kedua, butuh biaya untuk investasi yang tinggal pada skala komersial. Yang ketiga, butuh perawatan intensif terhadap peralatan. Yang keempat, dapat mengelola tanaman selama pertumbuhan, pemberian nutrisi. Yang kelima, ketersediaan air harus konstan. Yang keenam, adanya limbah dari substrat yang tidak dapat didaur ulang. Adapun penelitian mengenai hidroponik yang mungkin saja yang dapat saya kembangkan atau rancangan penelitian saya itu mengenai bagaimana memonitoring sistem nutrisi serta apapun yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri menggunakan IoT, Internet of Things gitu. Jadi nutrisi
dan kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi dari jarak jauh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.